dirahmati selalu para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, begitu Pak RT, Pak RW, Pak U atau Pak Lurah dan Pak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada DKM Masjid Al-Mukarramah yang sudah menyediakan tempat untuk kita bersilaturahmi di tempat ini, sama-sama belajar ilmu agama. Kita doakan mudah-mudahan masjid ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang beribadah di tempat ini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. DKM-nya diberikan keistiqomahan, kekompakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masjid ini selalu mengangkat syiar Allah dan menjadi tempat yang menjadi kebaikan bagi siapapun yang masuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah 1 bulan kemarin kita berpuasa, yang semoga yang Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, bagi siapa mereka orang yang berpuasa akan diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu semua kita mendapatkannya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Artinya sebelum Nabi Muhammad SAW itu puasa bulan Ramadan itu ada. Cuma caranya bagaimana, waktunya berapa lama, wallahu a'lam bishawab. Cuma yang jelas umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga ada puasanya. Kemudian untuk apa Allah perintahkan kita berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan? Allah jawab, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan semua perintah-perintahnya Allah tanpa memilah-milih, dan juga meninggalkan segala sesuatu larangan Allah tanpa memilah dan memilih. Artinya apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, itu namanya takwa. Dan puasa kita kemarin 1 bulan itu Allah harapkan bagi mereka yang berpuasa bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, para ulama itu sampai menjelaskan macam-macamnya orang yang berpuasa. Ada 3 macam orang yang berpuasa, yang mana 3-3-nya ini nanti muaranya kembalinya kepada ketakwaan. Yang pertama ada namanya shaumul am. Shaumul am, puasanya orang umum, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu namanya shaumul am, puasanya orang yang umum. Yang kedua shaumul khas, puasanya orang khusus, yaitu orang di samping menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan dia menjaga anggota dohirnya agar tidak bermaksiat kepada Allah. Matanya dijaga tidak melihat yang haram, tangannya dijaga tidak mengambil yang haram, kakinya dijaga tidak melanggar kepada yang haram. Ini namanya puasa
khusus, shaumul khas. Yang ketiga, shaumul khasul khas, puasanya orang khusus di atas orang khusus. Siapa? Di samping dia melaksanakan dua kriteria tadi, ditambah dia menjaga batinnya tidak bermaksiat kepada Allah. Hatinya dijauhkan dari kesombongan, meremehkan orang. Ada kadang dia sholat, puasa, tapi hatinya suka meremehkan orang, suka merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Diingatkan nggak terima. Kalau diingetin melihat siapa yang mengingatkannya, ini namanya sombong. Atau berbuat kebaikan kalau tidak dipuji, tidak disanjung, tidak disebut namanya, berat lawannya. Ini ria. Atau terkadang kita kalau melihat orang sukses, kita melihat orang itu lebih berjaya, lebih baik daripada kita, kita hasut dengannya. Tidak terima dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada hambanya. Maka orang yang dinamakan shaumul khasul khas, puasanya orang khusus di atas orang khusus adalah menjaga hatinya agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ini kalau kita gabungkan tiga puasa tadi, pada ujungnya tetap la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, kita ini sudah 1 bulan dididik oleh Allah. Kalau kita masih ingat ya, Al-Quran itu setiap hari tidak lepas dari tangan kita. Al-Quran setiap hari tidak akan lepas daripada tangan kita. Selalu kita baca. Bahkan ada yang mentarget, pokoknya Ramadan ini saya harus khatam sekali, Ramadan ini saya harus khatam 2 kali. Saking semangatnya bukan cuma baca, kita target. Tapi sekarang pertanyaannya, Al-Quran kita mana di bulan Syawal ini? Yang kita bulan Ramadan ini semangat membacanya, bahkan ada sebagian mengkaji kita, sekarang mana itu Al-Qurannya? Bulan Ramadan masjid ramai, apalagi sholat isya dibarengi dengan tarawih dan witir ramai. Sekarang coba mana kita ini orang yang biasa meramaikan masjid? Bulan Ramadan witir gak pernah ditinggalkan. Nah sekarang sudah pertengahan Syawal, mana witirnya lagi? Makanya para ulama menyindir, kun robbaniyah wala takun ramadhaniyah. Kun robbaniyah wala takun ramadhaniyah. Jadilah engkau orang yang terdidik di bulan Ramadan. Janganlah engkau menjadi orang yang bisa ibadah cuma di bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang keluar bulan Ramadan ibadahnya makin maksimal. Itu baru orang sukses. Kalau cuma ngaji Quran bulan Ramadannya hampir semuanya bisa ngaji Quran. Kalau sholat berjamaah hampir semuanya juga bisa sholat berjamaah di bulan Ramadan. Sodako hampir rata-rata orang ngasih orang buka puasa. Tapi pertanyaannya, keluar bulan Ramadan masihkah kita bisa melakukan ibadah yang sudah kita rintis di bulan Ramadan? Jadi kalau ingin tahu tolak ukur sukses tidaknya orang di bulan Ramadan, tolak ukurnya jangan kau lihat bulan Ramadan, tapi tolak ukurnya lihatlah di luar bulan Ramadan, masihkah dia bisa beristiqomah dengan kebaikan ibadah amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan. Ini poin pertama sebelum kita masuk kepada acara kita malam hari ini, yaitu acara halal bihalal. Ya. Jadi Al-Bagir cuma mengingatkan pesannya para ulama dengan bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan cuma menjadi agenda tahunan kita ibadah, tapi 11 bulannya lupa lagi dengan ibadah. Jadilah orang yang terdidik di bulan Ramadan, orang yang keluar bulan Ramadan ibadahnya makin maksimal. Jangan hanya bisa ibadah kita ini hanya di bulan Ramadan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara kita pada malam hari ini adalah acara halal halal. Itu artinya adalah kehalalan. Tidak ada problem. Bihalal, dihalalkan dengan yang halal. Artinya halal bihalal ini kalau kita sederhanakan adalah acara saling
tanya Ustaz-Ustaz Al-Fakir, teman-teman Al-Fakir yang berada mondok di Makkah, mondok di Madinah, di Hadramut, di Yaman, setelah selesai sholat Idul Fitri tidak ada istilah salam-salaman. Kunjung-kunjung dari rumah ke rumah ini katanya cuma dari Indonesia. Di luar Indonesia ada juga negara-negara yang lainnya. Dan ini adalah suatu budaya kebiasaan yang baik yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mensabdakan di antaranya bersalaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa aw kama. Kata Nabi, siapa di antara dua laki-laki muslim atau dua perempuan muslimah dia bertemu kemudian bersalaman akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah, kata Nabi. Qabla an yatafarraqa. Dosanya akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa-dosa kecil. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mengadakan acara halal bihalal kita lihat itu semuanya pada bersalaman. Sehingga akhirnya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah berkat bersama. Kalau gitu salaman baik enggak? Salaman bagus enggak? Ini ada orang aneh-aneh lagi nih. Habis sholat tidak boleh bersalaman, bid'ah katanya. Saya kira bid'ah itu sudah gak musim lagi. Saya kira musim-musim apa sekarang? Musim ketupat. Udah habis. Udah habis. Saya kira sudah gak musim lagi. Ini dibahas. Tidak ada zaman Nabi habis sholat itu bersalaman, berzikir, berdoa. Pertanyaan sederhananya, apakah ada larangan orang bersalaman setelah selesai sholat? Tidak ada. Malah disunahkan sama Nabi. Apa faedahnya bersalaman? Di samping dosa kita diampuni oleh Allah, ada interaksi yang menjadikan ada mahabbah di dalamnya lewat pintu perhatian. Coba buka sejarah lagi. Apa yang Nabi lakukan di saat Nabi pertama kali masuk kota Madinah? Di antara yang pertama kali Nabi lakukan di saat masuk kota Madinah adalah mewajibkan para sahabat-sahabatnya, menginstruksikan dengan sangat untuk mereka sholat 5 waktu dengan berjamaah. Jadi sangat ditekankan sama Nabi. Pertanyaannya, untuk apa Nabi memerintahkan sahabat-sahabat ini waktu masuk kota Madinah untuk ditekankan sholat berjamaah? Para ulama menjelaskan karena dengan sholat berjamaah sahabat Ansor, sahabat Muhajirin setiap hari 5 kali akan berjumpa. 5 kali akan berjumpa, dan di setiap berjumpa maka akan terjadi dialog, akan terjadi obrolan, dan di sanalah akhirnya umat Islam akan makin kuat. Makanya kalau kita mau buka panjang lebar ya, dalam sholat itu Pak, banyak sekali keistimewaan hikmah yang terkadang kita tidak sadari. Contoh, dalam kitab Nasihat Dunia, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Al-Haddad menukil dalam satu hadis Nabi, kata Nabi, rapikan soft kalian atau Allah akan cerai beraikan kalian, kata Nabi. Rapikan, rapatkan soft kalian di saat sholat, kalau tidak Allah akan cerai beraikan kalian. Apa itu soft sholat? Sekarang coba Bapak Ibu lihat, kalau sholat 5 waktu nggak begitu kelihatan. Sholat Jumat, Bu pernah lihat nggak? Seorang laki-laki sholat Jumat softnya. Bu, Ibu pernah nggak melihat seorang laki-laki softnya waktu sholat Jumat? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah sholat Jumat ya? Yang diwajibkan cuma laki-laki. Coba lihat sholat Jumat di masjid manapun, coba cek, hampir rata-rata, nggak semuanya, hampir rata-rata, lihat softnya pasti renggang, tidak rapat. Bahkan ada gara-gara satu benda ini akhirnya sholat softnya itu jadi banyak renggangnya. Apa? Sejadah. Biar kencang juga dengeran semuanya. Gara-gara sejadah akhirnya kaki sama kaki nggak mau rapat. Kenapa? Gak enak bikin sejadah orang. Izin. Ini penyakit ini banyak loh. Jadi jangan dianggap
sejadah dibentangkan. Kemudian setelah itu akhirnya kitanya nggak nginjek sejadahnya, akhirnya nggak merapikan soft. Alasannya apa? Nggak enak bib, ini sejadah orang. Anda kalau nggak enak tinggal izin. Tapi umumnya sejadah dibentangkan itu boleh untuk diinjak sama kita. Yang penting misalnya jangan dibuang sejadahnya itu ya. Karena kita softnya sering renggang, Pak Bu, takutnya karena ini kita sulit bersatu. Kenapa? Karena sholatnya renggang softnya. Bukan dalam hadis beberapa keterangan Nabi jelaskan dan para ulama, Nabi kalau sholat itu Nabi tidak langsung bertakbir. Ini ilmu sunnah bagi imam yang entah kenapa banyak imam tidak menjalankannya. Padahal di kitab Safinatun Najah pun ada, di kitab-kitab fikih dasar itu ada bagaimana imam kalau sudah iqomah, imam jangan buru-buru takbir, tahan Pak Imam. Apa yang Nabi lakukan? Nabi kalau sudah iqomah, Nabi rapikan softnya para sahabatnya. Nabi sampai ngecek sampai ke belakang, bayangan Pak, sampai ke belakang Nabi ngeceknya itu. Subuhuhum fis sholat kasubuhuhum fil qital. Soft mereka dalam sholat seperti soft mereka dalam peperangan, rapi tertib. Nabi cek sampai ke belakang, Nabi ke depan. Tapi Pak Imam gak usah gini, takut ribet ya. Imamnya softnya rapi kan, tolong tangannya dibuka, dicek sampai ke belakang. Di belakang ngopi, kebalik lagi. Jadi kita para imam paling tidak ya kalau mengikuti Nabi boleh, cuma nanti jangan heran kalau banyak yang protes ini imamnya ngapain sampai ke belakang. Softnya cuma 3 soft, ceknya sampai ke belakang. Artinya Anda para imam jangan takbir duluan. Ini kitab-kitab fikih dasar hadis dasar sudah jelaskan, jangan takbir duluan, rapikan soft daripada sholat, daripada jamaahmu. Makanya kita disunahkan para imam suhubakum fa inna tasbihatus soft min tamami sholat. Rapatkan barisan, karena merapatkan urusan barisan termasuk kesempurnaan sholat. Kemudian jangan buru-buru bertakbir, apalagi sholat Jumat. Ya Allah, saya ini Pak, tadinya Al-Fakir saya khutbah Jumat itu saya nggak ada jadwal khutbah. Cuma karena kita punya kegiatan sudah banyak, ada jadwal khutbah dan untuk syiar. Karena kalau sholat Jumat kan biasanya yang hadir lebih banyak. Tapi Masya Allah ini saya lihat di Cingampul ini, Wangkalan ini, setiap rutinan yang hadir banyak. Masya Allah, Rasulullah Muhammad. Karena saya ingat nih beberapa bulan yang lalu di masjid mana tuh DKM-nya ngasih support. Tolong Beb ingatin jamaahnya jangan jadi obor bararang. Garas kita. Kelang. Bukan bahasa anu dari sore Budak tumila. Budak tumila. Budak tumila. Nah itulah pokoknya. Jadi jangan cuma awal-awalnya saja rame. Makanya Al-Bagir setiap rutinan saya absen nih. Nah nanti saya absen, nanti di akhir. Kalau ada satu masjid nggak hadir, anggap ini penutupan si kajian di Wangkalan. Oh Habib cuma ngancam, nanti dia di absen. Ada yang kosong, bulan depan jangan harap nanti saya datang. Ini motivasi ya, karena dalam beberapa masjid itu kita sudah Masya Allah, maka diusahakan hadir. Karena saya ini Pak Bu sudah ngisi beberapa majelis. Penyakitnya kita kalau majelis di musola A contohnya, pindah ke musola B, dekat musola A nggak mau datang, kurang ajar namanya ini. Saya dari musola B pindah ke musola C, yang B sama A nggak datang, komplotan, agak. Saya pindah ke musola D, musola C, B, A nggak datang, makan bakso bareng-bareng. Makanya Wangkalan nggak boleh ada. Tapi alhamdulillah selama Al-Fakir berapa? 7 bulan, 7 kali saya ngisi di Wangkalan ini, saya lihat stabil, alhamdulillah. Maka tolong yang saya Al-Fakir sampaikan dipertahankan terus, yang kompak 5 masjid, 5 DKM,
kemudian semua perangkat desanya dari RT, RW, lurah, umumnya semuanya yang kompak memajukan Wangkelan, bukan karena sosok orangnya, bukan karena daripada kelompoknya, tapi memajukan Wangkelan untuk kepentingan kita di akhirat. Bayangkan Pak, kalau ini kayak gini terus ya, sampai kita ini pendahulu-pendahulunya kita meninggal dunia, Bapak Ibu nggak usah khawatir, selama Wangkelan ada acara seperti ini setiap bulannya, termasuk Al-Fakir kalau meninggal dunia, Bapak Ibu meninggal dunia, kita dapat amal jariah. Dari mana Ustaz? Sebagai orang yang memberikan pembuka kebaikan. Apa sabda Nabi? Man dalla ala khair falau mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang menunjukkan satu kebaikan, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Di Wangkelan tadinya belum ada kajian-kajian yang seperti ini. Habib tahunya dari mana? Ada yang kasih tahu. Sehingga akhirnya kita buat ini, ya, di masjid semuanya kompak menjadi satu. Nah, di saat ini Bapak Ibu kita bisa pertahankan sampai kita meninggal dunia, ini pahalanya akan mengalir kepada kita. Ya, makanya di awal Al-Fakir saya sudah menyampaikan, dalam keadaan apapun majelis taklim ini tidak boleh libur. Orang cari duit, Pak Bu, cari duit, Bu, tahu duit, Pak, duit nih. Orang cari uang tanggal merah, kalau bisa diwarnai hitam sama mereka. Biar apa? Biar tetap cari duit. Saya bilang kayak gini termotivasi sama Pak U. Ngobrol sama Pak Lurah, udah Pak Lurah nggak usah jadi orang kaya, yang kaya saya saja. Biar nanti Pak Lurah minta duitnya sama saya. Bagus perhatian. Yang penting dunianya untuk akhirat. Sehingga majelis salim ini Pak Bu saya amanahkan tidak boleh libur-liburnya kalau bulan Ramadan. Sama satu lagi liburnya kalau hari kiamat. Ya. Jadi tidak ada majelis taklim khususnya yang kita lakukan ini tidak ada libur, ya. Mau ada badai menghantam, mau ada nanti kapal nyasar di Wangkelan, nah ada urusan, tetap harus jalan. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu Pak Bu, Imam Luqman Hakim sudah berpesan, hati manusia kalau 3 hari tidak diberikan ilmu akan menjadikan sebab mati. Ini sudah sebulan sekali libur lagi. Ya. Dan ingat majelis taklim kita ini tidak ada kaitannya dengan apapun, ya. Contoh, nanti ada pemilihan RT contoh di Masjid Al-Mukarramah. Majelisnya libur di Masjid Al-Mukarramah. Kenapa? Ada pemilihan RT, nah ayah. Ada pemilihan RT jalan majelisnya tidak bisa sampai libur. Ada apa pemilihan RT kok majelis harus libur? Malah harusnya kalau akan pemilihan RT majelisnya harus makin kencang. Biar apa? Biar ada wawasan kebaikan keagamaan. Karena sekali lagi majelis taklim kita ini tidak ada kaitannya dengan apapun. Kalau Bapak Ibu ingat pertama kali saya masuk ke Wangkelan, Al-Fakir saya ngisi acara ini, kita sudah komitmen majelis taklim ini kita dirikan karena kita butuh pahala, nggak ada kaitannya butuh duit, tidak ada. Ya, maka saya amanahkan sekali lagi tidak boleh ada libur. Ya, contoh nanti libur nih di Masjid Al-Mukarramah pemilihan RT. Nanti pemilihan RW di masjid apa lagi? Masjid Al-Sabur. Bina Usakur pemilihan RW wayahna. Apa wayahna? Libur B. Kenapa? Pemilihan RW. Aduh, 2 bulan libur deh. Nanti ada lagi pemilihan Hansip. Libur pemilihan Hansip. Kubarilah majelis taklim. Pemilihan RT libur, RW libur, Hansip libur. Libur kenapa? DKM-nya mau lahiran. Istrinya libur dari. Jangan sampai gara-gara perorangan majelis taklim mengorbankan yang lain. Ya. Baik, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersalaman itu suatu yang sangat dianjurkan, disunahkan. Sekarang pertanyaannya, ada salaman yang dilarang tapi sering kita lakukan. Kata
Sigaf, Ketua Robito Alawiyah se-Indonesia, yang beliau juga pernah menjadi penasihat ustazah daripada NU Jawa Timur. Beliau mengatakan ada satu dosa yang biasa dilakukan oleh orang di saat masuk 1 Syawal. Jadi baru anget-anget berpisah dengan bulan Ramadan, tapi kalau pelanggarannya dilakukan. Apa itu Ustaz? Itu bersalaman laki perempuan bukan dengan mahram. Bukan dengan mahram. Saya tanya ibu, Bu, oi, Bu, ayam tuh, ngopi-ngopi. Ibu salaman sama laki-laki, suaminya orang, boleh dah? Suaminya orang boleh dah? Tabok sama istrinya. Tidak boleh. Bapak salaman sama istrinya orang, boleh dah? Boleh ya. Kalau mau nikah lagi ngomong nanti sama istrinya. Seorang laki-laki tidak boleh bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan dikata Okamakol lebih baik daripada bersalaman dikenakan ditempelkan dengan timah yang panas. Jadi sampai ditekankan timah panas dikenakan di kulitnya lebih baik daripada laki perempuan bersalaman bukan dengan mahramnya. Tapi saya tanya, ini nanya. Kemarin Syawal, ada gak ibu-ibu yang bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Banyak. Ada enggak? Ada enggak? Yang salaman sama ibu laki-lakinya punya istri enggak? Punya istri enggak? Istrinya kamu enggak? Enggak takut suaminya hilang nanti ya. Kemarin ada cerita ada anak hilang ya. Sempat viral ramai sampai 9 hari. Ya ada cerita anak hilang. Ini nanti ada cerita suami hilang. Hati-hati ya. Sama para bapak juga nggak boleh salaman dengan perempuan dengan mahramnya. Itu dalam agama. Ustaz caranya bagaimana? Ustaz sudah ada budaya kebiasaan di tempat kami. Satu, bapak ibu ingat dosanya. Ingat dosanya, larangannya. Kedua, jangan cari ridho manusia, Pak Bu. Cari ridho manusia tidak ada batas ujungnya. Ibu gara-gara nggak salaman sama laki-laki mahramnya, bapak gara-gara tidak salaman dengan perempuan yang mahramnya disewotin. Soalim, so agamis, baru taubat kemarin sore bulan Ramadan. Udah gaya-gaya nggak mau salah. Bapak ibu hidup kita mencari ridhonya Allah bukan ridhonya manusia. Bahkan Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari mengatakan dalam kitab hikamnya, doyatun la tudroh, doyatun la tudroh. Ridho manusia tidak ada batas pangkal ujungnya, Bapak. Hari ini ibu buat senang seorang perempuan, selama seminggu 1 kali ada momen dibuat tidak senang itu perempuan, kebaikan ibu tidak akan dianggap sama perempuan tersebut. Bapak bantu orang kesusahan, orang muji bapak, tapi di saat bapak sekali melakukan kejelekan, kebaikan bapak tidak dianggap oleh mereka. Kemudian yang ketiga, fokus cari solusinya. Ustaz bagaimana biar kami tidak salaman? Caranya bagaimana? Dengan memberikan isyarat dari jauh seperti ini. Mau salaman kayak gitu ya, kayak gini. Gak usah megang mic tapi ini contoh. Bawa mic lagi nanti. Ya, kalau bawalah. Ya. Ibu punten, si bapak gini. Bapak punten, bapak gini. Itu sudah maklum di mana dilakukan, orang sudah paham. Kalau ada orang bilang, oh soal agami, coba dicek bahwa orangnya rumah sakit jiwa, ada konslet otaknya masih. Ini sudah maklum di mana orang paham, bukan soal agamis gak boleh. Dan kita tetap menghormati mereka dengan memberikan isyarat dari jauh seperti ini. Saya tanya sekali, Bu, kalau salaman dengan laki-laki bukan mahramnya dosa enggak? Dosa enggak? Dosa enggak? Tahun depan mau lagi salaman sama laki-laki bukan mahramnya, mau? Mau nanti ditempel dengan timah panas, jangan mau?
tidak ya Pak ya, tidak jangan macam-macam. Mau salaman, ya. Kemarin suaminya salaman sama orang lain. Lama, ikhlas gitu. Kalau nenek-nenek. Nenek, sakralnya masih ada itu. Tahu sakral, maksudnya itu apa, getarannya masih ada. Pernah lihat di surat kabar ada nenek usianya 65 atau 72 dizinai sama anak muda. Ada itu. Makanya kata guru kita Buya Yahya, kita diperintahkan menundukkan pandangan mata walaupun dengan nenek-nenek. Pertama mungkin lihat biasa, tapi setannya ini memberikan pandangan beracun. Karena Nabi mensabdakan an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Penglihatan yang haram, laki melihat perempuan haramnya dengan kacamata sahabat, itu panah beracun daripada panahnya iblis. Pertama gak kelihatan karena dipandang matanya. Itu walaupun nenek itu masih cantik loh. Coba kamu lihat dulu, dilihat. Ternyata muka istrinya sudah ada banyak apa? Lihat nenek-nenek, lihat saya. Maka harus dijaga. Makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i tetap tidak boleh bersalaman laki-laki walaupun dengan nenek-nenek atau ibu-ibu bersama dengan kakek, tidak boleh. Maka tolong ibu-ibu nanti Syawal tahun depan tangan suaminya digandeng. Kalau mau salaman gandeng, jangan coba-coba. Karena itu dalam agama. Jadi tolong sekali lagi, tolong itu dijaga baku. Karena itu melanggar aturan Allah. Ada yang bilang, tawakal Habib, habis salaman saya sholat taubat. Ada nih orang alasan, nanti saya istighfar, nanti saya taubat. Saya tanya balik, kalau bapak atau ibu bersalaman dengan mahramnya, meremehkan mentengin, kemudian di saat bersalaman dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Su'ul atau husnul? Su'ul khotimah. Mau ibu lagi salaman dengan laki-laki yang mahramnya mati mendadak, no. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibu fulan gara-gara bersalaman dengan laki-laki yang mahramnya. Maka tolong kalau sudah dilarang dalam agama maka diikuti dengan kita tidak melanggar. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan dalam acara halal bihalal ini adalah bagaimana acara halal bihalal ini menjadi momentum kita untuk saling memaafkan. Ustaz, kalau saya salah sama orang, kemudian saya tidak minta maaf kepadanya, maka di hari kiamat orang tersebut akan menuntut kepada Allah mengambil pahala kita. Maka jangan main-main bangun. Yang punya salah sama orang minta maaf. Kata Nabi tanya sama sahabat, Manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, Man la dirhama wala mata. Orang yang tidak punya harta wahai Rasul, itu orang yang bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu wahai sahabat. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala yang begitu banyak, tapi dia pernah ngejek orang, dia pernah menghina orang, berdusta kepada orang, menfitnah orang, menggunjing orang, berbuat dolim sama orang, menumpahkan harta orang. Maka semua amal ibadahnya satu persatu akan diambil oleh Allah, bahkan sampai habis. Makanya dinamakan bangkrut. Punya uang tapi habis. Siapa itu? Orang yang semasa hidupnya di dunia berbuat dolim sama orang lain, belum minta maaf. Saya ingatkan kamu sekali lagi, hati-hati. Kata para ulama, salah satu dosa yang siksanya akan didahulukan di dunia sebelum di akhirat adalah berbuat dolim sama orang lain. Hati-hati. Gak minta maaf, hati-hati. Di dunianya saja bisa jadi masalah, apalagi di akhirat. Dikisahkan dahulu ada seorang nelayan. Yang nelayan ini dia sudah niat di saat berlayar nanti dia akan
misalkan seperti ikan segar akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Sampai dia di pelabuhan, dia turun, dia mau pulang ke rumah istrinya, ada seorang menteri. Halo. Masih. Halo. Coba itu yang bawa bapaknya diingat itu anak-anak kecil di belakang. Ada. Nanti coba ingat itu yang di belakang. Nah, ini pakai baju itu. Ini anaknya Pak Lurah bukan? Saya ngecek. Kalau ada anak kecil Pak ngobrol bersih, ingatkan, tapi jangan dimarahin. Diingatkan bukan anak diingatkan, kenapa? Takutnya nanti anak kecil pemahamannya di masjid boleh ngobrol. Itu yang saya khawatirkan. Boleh bercanda. Kenapa? Karena kita yang besar membiarkan mereka. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang aku paling khawatirkan di dunia ini adalah bukan tentang kejelekan, bukan tentang kemaksiatan, tapi aku khawatir orang yang baik diam terhadap kemungkaran. Orang yang baik, kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku khawatir diam terhadap kesalahan. Sehingga ingatkan Pak, cuma jangan dimarahin. Besok seorang bisa tonjok kamu. Kata Imam Ghazali, kalau suara anak kecil sudah tidak didengar di masjid, maka tunggu kehancuran mereka di masa mudanya. Jangan marahin bagus. Ingatkan, masjid bukan tempat ngobrol, jangan ngobrol, ya. Tapi jangan dimarahin. Jangan ngobrol ya. Ngobrol, pasti. Jangan digituin trauma akhirnya. Jangankan masuk masjid dan masjidnya aja sudah mulai kedinginan. Tapi harus karena banyak Pak Bu sekarang ini anak-anak yang di masa besarnya itu sulit diatur sama orang tuanya. Cek Bapak Ibu lihat anak-anak yang sudah usia tanggung yang kali ini sulit diingatkan, dia tanya sama orang tuanya. Pasti di masa kecilnya mereka jangan diingatin sama orang tuanya. Ya. Tapi Bapak Ibu lihat anak-anak yang di masa mudanya dia nurut, taat, beradab, berakhlak, lihat tanya sama orang tuanya. Di masa kecilnya pasti selalu diingatkan, dinasihati sama orang tua. Karena anak itu bagaimana kedua orang tua. Ya. Nah sehingga kita harus minta maafin pelayan. Ketemu sama menteri bilang, nelayan, saya beli ikannya. Maaf Pak Menteri, ini ikan saya sudah niatkan, saya berikan kepada istri dan anak-anak saya. Menterinya ngomong, kamu gak kenal siapa saya? Menteri nih. Maaf, saya sudah janji dengan istri anak. Dipaksa, udah dikasih, dipukul sama menteri, diambil paksa itu kan dari bayar. Setelah sekian lama baru, ini menteri kena penyakit. Kalau kita bahasa saudara kan namanya penyakitnya itu seperti apa? Yang putus satu-satu berapa nih? Diabetes. Apa? Ya itulah pokoknya lah ya. Dia datang ke dokter, semua dokter ditanya nggak tahu ini penyakitnya penyakit apa. Akhirnya datang kepada orang soleh. Kepada orang soleh, saya punya penyakit ini. Tapi dokter nggak tahu semuanya tentang sakit saya ini, dan mereka tidak bisa menyembuhkannya. Kata orang soleh, coba kamu cek, kamu ingat dulu kamu pernah berbuat zalim kepada orang enggak? Diingat, enggak ada. Saya nggak pernah zalim sama orang. Coba dicek lagi, pikir. Oh iya, dulu saya pernah mengambil ikannya seorang nelayan karena dia tidak memberikan kepada saya ambil pakar, saya pukul. Obatnya adalah kamu datang kepada nelayan minta maaf kepadanya. Kusta ya, penyakit kusta ya. Akhirnya dicari karena sudah lama, nyarinya susah, tapi subhanallah Allah ketemukan. Akhirnya setelah bertemu, kemudian setelah itu nggak kenal ini si nelayan. Lalu si menteri ini menjelaskan dan menceritakan, oh iya saya sekarang dikasih penyakit
penyakit oleh Allah. Saya sudah datang ke dokter nggak ada yang bisa mengobati saya. Saya datang ke orang soleh, katanya obatnya adalah minta maaf kepada kamu. Lalu nelayan ini berhati besar, saya memaafkan kesalahan kamu. Alhamdulillah, terima kasih. Nelayan tanya, menteri tanya sama nelayan, wahai nelayan, saya di saat mengambil ikan kamu, apa yang kamu lakukan? Saya berdoa, minta sama Allah, ya Allah, orang itu sudah zalim kepada saya, ya Allah, maka berikan keadilanmu kepadanya, ya Allah. Akhirnya setelah mendengar pulang ini menteri, Allah berikan kesembuhan kepada menteri tersebut. Dari mana? Zalim sama orang lah. Maka hati-hati, Pak, kalau zalim sama orang lain minta maaf. Ustaz, saya sudah minta maaf, tapi orangnya tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita punya kewajiban sudah minta maaf. Ustaz, saya mau minta maaf, tapi orangnya sudah dikubur. Apa saya harus menggali kuburannya, kemudian saya ambil jenazahnya, saya salaman sama dia minta maaf? Jadi kalau itu pas minta maaf ditarik tangannya gimana? Kalau orang yang sudah meninggal dunia, cukup kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Mintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Ustaz, kalau utang kita bagaimana? Bayar. Dulu aja kalau ngutang lemah lembut. Ada seorang ibu nih mau ngutang sama seorang ibu yang lainnya. Bu, di desa ini tidak ada seorang ibu yang mengalahkan kecantikan ibu. Pokoknya ibu man cantiknya the best of the best, alami sudah. Tidak ada bu di desa kita ini yang pakai saturunnya lebih rapi daripada ibu. Puji-puji. Ujung-ujungnya jadi gini bu. Udah gini, jadi gini nih. Ini bu, saya mau pinjam uang. Kasih pinjam. Kapan bayarnya? Tahun depan. Tahun depan punya uang ditagih nggak membayar. Bahkan ada orang punya utang ditagih lebih galak daripada orang yang nagih. Ini makan obat apa ini, orang nggak tahu ini. Udah dipinjam ini ditagih sudah ibu marah-marah. Ya, maka wajib bayar. Nabi pernah mau menyolati seorang sahabat sampai nggak jadi gara-gara punya utang. Jadi kalau kita punya utang wajib bayar. Awas bu, jangan pura-pura lupa ya. Mas Pak. Kemudian kalau seandainya saya tidak ketemu, sudah lepas kontak, nggak pernah ketemu, bagaimana? Apa saya sudah lakukan? Nanti cari ahli warisnya. Contoh kita punya utang bapak sama bapak, cari istrinya dan cari anak-anaknya dan ahli waris. Kalau ada, berikan kepada dia. Buat tulisan saya sudah mengembalikan wasiat, tertulis tanda tangan. Keluarganya tidak ada ustaz sama sekali, maka baru kita sodakokan, niatkan untuk orang tersebut. Itu cara kita membayar utang kepada orang yang kita tidak tahu keberadaannya. Ya, prinsip. Maka kezaliman yang kita lakukan itu akan menjadi kendala nanti kita di akhirat, bahkan sampai di dunia. Maka tolong maafkan kesalahan orang lain. Ustaz, bagaimana cara memaafkan kesalahan orang lain? Kadang berat Ustaz, apalagi yang mukanya dia nih. Jangan ingat Ustaz, dengar namanya sakit perut saya Ustaz. Bagaimana Ustaz tipsnya agar kami mudah memaafkan kesalahan orang lain? Sederhana Pak Bu, ingat Allah yang sering kita berbuat zalim dengannya, tidak menjalankan perintahnya, bermaksiat kepadanya. Kita setiap minta ampun kepada Allah, Allah ampuni kita. Ingat kasih sayangnya Allah. Takutlah kepada Allah. Kalau hari ini kita tidak memaafkan seorang lain, nanti di akhirat jangan-jangan kita tidak akan dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Jangan dikatakan orang yang paling banyak diampuni oleh Allah di akhirat adalah orang yang paling banyak memaafkan kesalahan orang lain di dunia. Kedua, Babu, ingat pahalanya. Ingat keutamaan bagi mereka yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Apa itu? Masuk surga tanpa dihisab. Dikatakan nanti Babu di padang mahsyar kita akan saksikan Allah menyuruhkan, hei hambaku, masuklah kalian ke surga tanpa dihisab. Seorang hamba tanya, ya Allah siapa itu? Kami merasakan mahsyar panasnya seperti ini. Nanti ada mizan, tempat beriman kita melewati jalan siratal mustaqim. Siapa ini hamba kok gak pakai dihisab seperti
Ustaz, saya nggak peduli, pokoknya nanti di akhirat saya tuntut, saya akan ambil pahalanya. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu nuntut orang yang dolim sama kita, tidak minta maaf, itu hak Bapak Ibu semuanya. Dan istrinya apa mau? Nanti pahala dia akan diberikan kepada kita. Tapi nanti Bapak Ibu jangan salahkan, Bapak Ibu sedang ngambil pahala orang-orang yang pernah dolim sama kita. Nanti Bapak Ibu akan melihat orang-orang masuk surga nggak pakai dihisab. Siapa? Dia yang memaafkan. Bapak Ibu yang tidak memaafkan, maka Bapak Ibu cuma dapat pahala, tapi akan mengalami hisab. Maka mana yang kita pilih? Maafkan ke seorang lain agar kita masuk tanpa dihisab. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi seringlah kita bermaaf-maafan. Makanya untuk kali ini Pak Bu, kita tidak ada tanya jawab. Nanti kita salaman semuanya bareng-bareng ya, bersatu sambil nanti kita memaafkan. Jangan sampai gara-gara tidak maafkan ya putus tali silaturahmi. Hati-hati loh. Ancamannya neraka Pak Bu, hati-hati. Layak burul jannah qoti, tidak bakal, kata Nabi. Siapa yang menjamin? Nabi tidak bakal masuk surga. Orang yang memutus tali silaturahmi gara-gara pemilihan satpam, dia gak kepilih jadi satpam, ngamuk sama satpam yang satunya, tidak tegur sapa, masuk neraka gitu orang. Jadi ya, jangan sampai gara-gara pemilihan satpam lah, pemilihan apalagi ya istilahlah pemilihan RT lah, RW lah, lurah, apalagi camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, semuanya tidak tegur sapa. Silakan kalau kita mau milih satpam, contoh nih satpamnya ada 5, siapa yang dipilih? Coblos semuanya ya. Maka kita nyoblos yang A atau yang B, yang C, yang D, yang E, silakan. Tapi ingat, kalau sudah nanti siapapun yang terpilih, jangan sampai itu semua menyebabkan kita putus tali silaturahmi, tidak tegur sapa, ngambek-ngambekan. Anda umatnya siapa? Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Kita ini semuanya bersaudara. Jangan sampai gara-gara pemilihan satpam selesai pemilihannya ribut, tidak tegur sapa. Hati-hati, Nabi ancam tidak bakal masuk surga. Silakan pemilihan satpam kita berbeda A, B, C, D, E, silakan. Tapi setelah pemilihan selesai, siapapun yang jadi, ingat kaidahnya, innamal mu'minuna ikhwatun, kita semua adalah saudara. Jangan sampai gara-gara 1, 2, 3, 4, 5 orang yang dicoblos-coblos kemudian menjadikan sebab di desa kita, di kota kita, di negara kita ribut gara-gara masalah itu. Itu namanya orang tidak tahu diuntung. Sudah diikat oleh Allah sebagai ikhwah, gara-gara pemilihan satpam akhirnya ribut, itu orang tidak tahu diuntung. Ya, maka jaga yang namanya tali silaturahmi juga dengan saling maaf-maafan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Baqir sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ini sebelum Al-Baqir tutup, sebelum kita salaman semuanya, yang perempuan bu salamannya sama yang perempuannya nanti ke sini, saya yang jaga, boleh ya. Yang laki-laki jangan ke sini, yang perempuan sama yang laki sama laki lah, laki-laki sambil diiringi dengan Allah ya. Ya baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sama ada info sedikit dari Al-Faqir ya. Sambil nunggu diberes-beresin, nanti mau salaman ini diberes-beresin ya. Doakan Pak Bu Al-Faqir nanti ada nanti rute ziarah ke Bandung nanti rencana. Nah tadi ada bisik-bisik tadi sore, Beb Insya dari Wangkalan juga mau ikut, paling tidak sisakan 1 bis untuk ikut ziarah ke Bandung. Nanti komplit